yang bernama Habibun Najjar, yang dia ini bukan ulama, dia ini bukan utusan Allah. Tapi ketika melihat ada dakwah yang disampaikan kemudian ditolak mentah-mentah oleh warga kampung, maka datanglah lelaki dari ujung kota ini, datang ke warga kampung itu, kemudian ya qaum ittabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah ajakan para utusan ini. Beliau kemudian membagi manusia menjadi 4. Yang pertama, wonten tiyang menika uripe sepanjang tahun, sepanjang kehidupannya sing dipikir me awake dhewe tok. Rajulun watanuhu nafsuhu wa dhatu. 24 jam sing dipikir me awake dhewe tok. Dia melihat orang lain harus memberikan kemanfaatan kepada dirinya, tapi melihat dirinya sendiri tidak harus memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Inilah cara Ustadz Soni Fauzi yang niki ANI, aliran jegideg Indonesia. Wonten kerja ten kampung, wonten tiang repot, jegideg kemawon. Kalau kata Ustadz Sudirman, tiang kados mekaten niki kardiman, cara pendidik nyarese nyaman. Maka kita harus meningkat. Ada orang kriteria yang kedua, rajulun watanuhu ahluhu wa iyaluh. Ada orang yang sepanjang hidupnya itu memikirkan keluarganya, memikirkan istrinya. Ini tentu lebih baik daripada yang pertama. Tapi masa kemudian sepanjang kehidupan kita sing dipikir mek keluargane tok. Injing berangkat, sonten wangsul, dalu istirahat. Injing berangkat malih, sonten wangsul, berangkat istirahat, sing dipikir mek niku tok. Maka kemudian kita belum mencapai apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Usia kita ini terbatas. Dunia bukan tempat tinggal kita, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Kalau kembali kepada sabda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari 60 tahun, 70 tahun tapi tidak banyak. Bahkan ada yang belum 60 tahun sudah dipensiun dinikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang ada di sini, kita semua tidak tahu usia kita sampai berapa. Tidak harus yang sepuh. Kula kali panjenengan ini meyakini ini takdir Allah, misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Sing sedo riyen boten semerap, mungkin panjenengan riyen kula terakhir atau kula terakhir panjenengan riyen. Tapi semuanya amal soleh yang akan menjadi catatan kita semuanya. Kita yakin sosok Gus Wahid ini tampil menjadi kriteria orang yang ketiga. Rajulun watanuhu sya'buhu wa ummatuh. Orang yang hidupnya itu untuk umat, untuk lingkungan, bagaimana dia memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Khairul tadi, beliau ini tidak hanya memberikan ilmu, apa yang bisa beliau bantukan. Ketika kami akan membangun pesantren awalnya di Kepanjen, kami berangkat bersama Gus Wahid, Ustadz Khairul, kemudian juga Al Habib Husain Tambora. Beliau katakan, ayo mengatakan kepada Ustadz Khairul, ayo kita diajari arek iki, diajari gawe pondok. Sampai kemudian selalu kami berkonsultasi, meskipun tidak jadi ke Panjen tapi di Pandan Landung. Pertama santri ada 9, langsung saya bawa ke sini, dikasih nasihat rukun-rukun santri oleh Gus Wahid. Kemudian 1 hari sebelum beliau wafat, pagi jam 6 setelah ngaji, kami WA beliau, saya minta untuk memberikan video online motivasi untuk para santri baru. Beliau mengatakan, dan ini kalimat yang selalu kami dengar kalau kami minta bantuan, pasti diawali dengan kalimat dengan senang hati. Kadang manggil Kiai Paris, kadang manggil Dek Paris, kemarin itu dengan senang hati Kiai Paris. Tapi kemudian takdir Allah berkata lain, besok harinya beliau sudah kabundut. Yang terakhir, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang punya ilmu, sedekahkan ilmunya untuk perjuangan agama. Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bimali bi'ilmi wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Orang yang punya harta, dengan hartanya apa yang dia bisa sedekahkan untuk perjuangan agama. Wa man kana lahu jahun falyatasaddaq bijahi.
Orang yang punya jabatan, punya kedudukan, apa yang bisa dia pergunakan dengan jabatannya untuk memperjuangkan agama ini. Kadang orang itu tidak punya harta, tidak punya kedudukan, ilmunya nggih pas-pasan. Selagi hayat di kandung badan, pasti dia punya tenaga. Dikatakan wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwati. Orang yang punya kekuatan, berikan kekuatannya ini untuk perjuangan agama. Apalagi di masa ini,